Terima kasih Ustadz Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ervin Widianto SIP selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta. Para Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta yang kami hormati dan yang sangat berbahagia dan kami banggakan, seluruh Bapak Ibu wali siswa dan siswi SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun jauh di mata, semoga dekat di hati begitu ya. Kalau tidak bisa berjumpa secara nyata, insya Allah kita berjumpa dalam doa. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini Allah berikan kesehatan. Semoga Allah berikan kelancaran dalam ibadah puasanya. Semoga Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki yang hal berkah dan melimpah ruah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya robbal alamin. Senang sekali saya dapat bersilaturahim kembali dengan rekan-rekan di SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta. Kalau tidak salah, tahun lalu atau sebelumnya kami pernah sharing juga dengan rekan-rekan sekalian. Dan alhamdulillah pada saat ini kami dapat bersilaturahim lagi. Dan semoga pandemi segera Allah cabut sehingga nanti kita dapat bersilaturahim secara langsung begitu. Baik Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wali, saya mohon izin untuk sharing beberapa poin terkait materi pada pagi hari ini. Dan Ustadz Qasim, mohon izin nanti kalau sekiranya slide tidak berjalan atau nanti ada video tidak terdengar suaranya, saya tolong dikabarkan agar kami perbaiki teknisnya. Siap Ustadz. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, dan karena juga pengajian pada pagi hari ini juga memperingati nuzulul Quran. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi di bulan suci Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Sebelum saya akan membahas materi-materi, saya ingin menjelaskan, mari kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Karena bulan ini adalah bulan Al-Quran. Dan ternyata, ini penting sekali ini. Apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran. Saya ulangi lagi. Allah akan memuliakan segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran. Oke, saya jelaskan dengan cepat Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi yang lainnya. Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan menjadi Sayyidus Suhur, bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Allah turunkan Al-Quran di hari Jumat. Maka hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari yang lainnya. Dan Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di antara malam yang lainnya. Bahkan khairum min alfis syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Mari kita eratkan, kita ikatkan hati kita dengan Al-Quran. Sehingga dengan itu, semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan diri kita sebagaimana Allah memuliakan segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah memuliakan malaikat Jibril, Allah memuliakan Rasulullah Muhammad SAW, Allah memuliakan bulan Ramadan, Allah muliakan hari Jumat, dan Allah muliakan malam Lailatul Qadar. Jadi sangat rugi kalau kita tidak menjadikan Ramadan ini
sebagai momentum diri kita, momentum kedekatan hati kita dengan Al-Quranul Karim. Baik, mari kita masuk ke materinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a." Turunlah kamu semuanya. Maksudnya siapa? Ya Nabi Adam dari surga ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, dan apabila datang dariku petunjuk, ya hudan ini kan artinya petunjuk. Faman tabi'a hudayya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di sini saya garis bawahi dua kalimat, dua kata, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi begini. Dalam Al-Baqarah 38 kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim, tidak ada yang dia takuti, tidak ada yang dia khawatirkan. Walahum yahzanun, dan dia tidak bersedih. Kalau tidak khawatir, tidak takut, artinya berani tenang. Berani tenang, kan begitu. Walahum yahzanun, tidak bersedih, artinya apa? Happy, bahagia. Jadi kalau kita mengikuti petunjuk Allah, maka hidup kita akan selalu tenang, tidak ada yang kita takuti, tidak ada yang kita khawatirkan, dan kita akan selalu happy, tidak bersedih. Jadi kalau sekarang hidup kita kok ada yang ditakutkan, terlalu banyak kekhawatiran, kok susah bahagia, selalu bersedih, jangan-jangan hidup kita belum sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Baqarah 38 Allah memberikan jaminan kepada orang yang mengikuti petunjuknya adalah fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan takut, tidak akan khawatir, dan tidak akan bersedih. Maka pertanyaannya, Ustadz, apa yang dimaksud petunjuk Allah di Al-Baqarah 38 ini? Maka jawabannya adalah di Al-Baqarah 185. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, petunjuk yang Allah maksud di Al-Baqarah ayat 38 ini, yang mana kalau kita ikuti, kita tidak akan bersedih, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut, adalah Al-Quranul Karim yang ternyata juga Allah turunkan di bulan suci Ramadan ini. Ya. Tidak sampai di situ. Dalam ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 5, apa kata Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itulah, ala di atas hudan petunjuk min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Ternyata kalau kita ikut petunjuk Allah dalam konteks Quran, maka apa kata Allah? Ulaika humul muflihun. Kita menjadi orang-orang yang beruntung. Bahasa Inggrisnya orang-orang yang bejo. Nah. Jadi kalau kita ikut Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tadi, yang pertama adalah fala khaufun 'alaihim, tidak khawatir, tidak takut, walahum yahzanun, tidak bersedih. Di ayat 5, humul muflihun, beruntung. Coba kalau hidup kita selalu beruntung, selalu bahagia, selalu tenang, tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang ditakuti. Lah kurang apa coba hidup kita? Kan begitu. Pertanyaannya, kenapa kok hidup kita penuh dengan kesulitan, kok banyak kekhawatiran, takut kurang uang, kurang rezeki, takut sakit, bahkan takut kematian, kan begitu. Jangan-jangan hidup kita belum sesuai dengan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Saya masih ingat di Masjid Jogokarian itu adalah salah satu markasnya relawan Al-Aqsa. Jadi orang-orang Indonesia yang rutin memberikan bantuan kepada saudara kita di Palestina. Suatu ketika rombongan sahabat Al-Aqsa itu pergi ke Gaza. Di Gaza ada anak-anak kecil yang sedang bermain. Maka ini bertanya ke anak-anak ya, belum ke orang tuanya. Sama anak-anak jawabannya pasti polos. Sama orang tua mungkin jawabannya lebih bagus lagi. Begini pertanyaannya. Anak-anak Palestina, kok kalian gak takut tinggal di Palestina? Di sini kalian mau ke masjid aja taruhannya nyawa. Kapanpun bom bisa meluncur, kapanpun kalian bisa mati ditembak oleh tentara Zionis.
Apa jawaban anak-anak ini? Justru kami bahagia tinggal di Palestina. Loh, kok begitu? Ya karena kami di sini bisa mati syahid kapanpun. Bagaimana kalian bisa bahagia tinggal di Indonesia? Padahal mati syahid tidak bisa di sana. Lah iya, karena Indonesia kan bukan darul harb, bukan daerah perang. Ya, sedangkan di sana begitu. Tapi kita lihat bagaimana jawaban anak Palestina. Mereka tenang, senang tinggal di sana karena jihad fisabilillah, mati di jalan Allah itu sangat mudah di sana. Dan anak ini melanjutkan, kami di sini bahagia. Kenapa? Kami tidak ada internet, tidak ada TV, tidak ada sesuatu yang bisa melenakan diri kami. Kami bisa fokus hafalin Quran. Lah gimana ceritanya kalian di Indonesia itu hidup tenang? Kenapa? Untuk berduaan dengan Quran itu susah. Ada WhatsApp, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, Twitter, TV. Godaan di sana tuh banyak. Untuk berduaan dengan Al-Quran susah. Lah kita di sini, kapanpun, dimanapun kita bawa Quran, kita ngafalin Quran. Karena tidak ada yang bisa mengganggu kita dengan Quran. Kami senang di sini. Bagaimana ceritanya kalian di Indonesia itu bisa tenang, bisa senang. Padahal untuk dekat dengan Al-Quran susah. Bayangkan. Ya kadang-kadang kita melihat Indonesia merdeka, Palestina terjajah. Tapi itu secara mata, secara hati, jangan-jangan kita yang terjajah. Ya, secara hati mereka merdeka di sana. Kenapa? Karena mungkin mereka sudah mengikuti Al-Quran, sedangkan kita belum. Ya kan begitu. Wah, seolah-olah kita ini ya kekhawatiran hidup banyak sekali. Ya anak mungkin nakal ya. Kemudian ekonomi keluarga juga sekarang apalagi harga-harga semakin naik gitu kan. Jadi banyak sekali kekhawatiran dalam hidup kita. Sekali lagi janji Allah itu akan selalu nyata. Artinya apa? Kalau kita sudah sesuai Al-Quran, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika humul muflihun. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini saya menggarisbawahi dua kata. Humul muflihun, beruntung. Tadi sudah saya jelaskan. Sekarang saya menggarisbawahi kata ala hudan, di atas petunjuk. Bapak ibu sekalian, ini menarik sekali. Kata ala, ya, itu artinya di atas. Dan dalam bahasa Arab di atas itu ada dua. Pertama ala, yang kedua apa? Ada yang bisa bantu saya? Jadi dalam bahasa Arab di atas itu ada dua kata. Satu ala, yang kedua apa? Ada yang bisa bantu saya? Kalau Ustadz Qasim pasti tahu itu ya. Yaitu fauqo. Ala dan fauqo. Ya. Nah, apa bedanya ala dengan fauqo? Perhatikan. Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan secara cepat. Mohon diperhatikan dengan seksama. Ala artinya di atas, fauqo artinya di atas. Bedanya apa? Perhatikan. Meja di atas lantai, meja ala lantai, al-maktabu alal bilan. Lampu di atas lantai, lampu fauqa lantai, al-misbahu fauqal bilan. Tidak bisa meja di atas lantai menggunakan kata fauqa. Nggak bisa. Tapi bisanya menggunakan kata ala. Sedangkan lampu tidak bisa menggunakan kata ala, hanya bisa menggunakan fauqa. Artinya dua-duanya di atas. Tapi kenapa kok satu tidak bisa menggunakan yang lainnya? Karena begini. Kalau ala, meja di atas lantai, al-maktabu alal bilad. Artinya mejanya nempel dengan lantai. Sedangkan lampu, al-misbahu alal bilad, memang lampu di atas lantai, tapi kan melayang, tidak nempel. Oke ya. Jadi misalnya jam dinding di atas lantai, maka nggak boleh menggunakan ala, tapi menggunakan fauqo, karena jamnya tidak nempel di dinding, ya kan? Jamnya nempel di tembok, tidak nempel di lantai, tapi nempelnya di tembok, di dinding kan? Nah, Allah menggunakan kata ala di sini, bukan menggunakan kata fauqo. Artinya apa? Al-Quran itu nempel dalam kehidupannya. Maka dulu para penghafal Quran namanya bukan hafizul Quran. Tapi istilahnya adalah hamilu kitabillah. Ya, kalau kita lihat filosofi ibu hamil, ibu yang hamil itu akan membawa kemanapun, dimanapun, pasti akan dia bawa kandungannya itu.
Bukan hanya dibawa tapi dijaga. Gak ada ibu-ibu sudah hamil 9 bulan, sudah gede, sudah berat, mau ke pasar ditinggal di rumah kandungannya, terus dia ke pasar. Gak bisa. Pasti dibawa kemanapun dia berada, dijaga kandungannya. Begitupun para penghafal terdahulu. Bukan hanya dihafal Qur'annya, dia jaga hafalannya dan dia amalkan hafalannya. Nah, orang-orang yang ala hudan di atas petunjuk ini, maka humul muflihun. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka kata Said Qutb, hidup di bawah naungan Al-Quran merupakan suatu kenikmatan. Kenikmatan yang tidak dapat dirasakan kecuali oleh mereka yang benar-benar merasakan. Suatu kenikmatan yang mengikat jiwa, memberikan keberkahan dan mensucikan. Jadi dekat dengan Quran itu nikmat. Ustadz, saya kok belum merasa nikmat. Ya memang tidak semua orang merasakan. Terus gimana cara menikmatinya Ustadz? Tenang, nanti akan ada di slide selanjutnya. Jadi lazzatul iman, nikmatnya keimanan. Lazzatul ibadah, nikmatnya beribadah. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba yang terpilih. Yaitu mereka yang memang sudah cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kalau kita jatuh cinta dengan seseorang. Ya. Kita berduaan, misalnya saya berdua dengan istri saya, itu nikmat. Kenapa? Saya cinta dengan dia. Ya. Tapi kan setiap orang punya hati yang berbeda. Setiap kita mencintai pasangan kita masing-masing kan begitu. Dan ketika kita bertemu orang lain yang kita nggak senang dan kita nggak ada perasaan dengannya, kita biasa aja, kita tidak merasakan nikmatnya itu. Anak saya hari ini umurnya 1 tahun 1 bulan. Itu kalau berduaan dengan anak saya itu nikmat sekali. Tapi mungkin kalau saya berduaan dengan anak kecil, bayi yang lain, saya tidak akan sebahagia, senikmat dengan anak saya. Karena cintanya berbeda. Begitu halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta dengan Allah, kita membaca bukunya Allah, kita cinta, senang, bahagia, lezat. Masuk di rumah Allah, masjid, kita senang, tenang di sana. Nanti akan ada banyak hal yang perlu kita diskusikan di sini ya. Baik. Nah, mari kita buktikan ya bahwasanya kecintaan itu bisa diawali sedini mungkin. Bahkan video yang akan saya tayangkan ini itu adalah anak-anak kecil yang umurnya jauh lebih muda dibandingkan anak-anak kita. Karena Bapak Ibu sekalian ini kan wali anak-anak SMP. Ya, mari kita saksikan videonya. Ada 2 kitab, satunya Quran, satunya bukan Al-Quran. Diberikan kepada anak kecil. Apa yang dia lakukan? Dia mintanya Al-Quran. Dikasih buku yang bukan Al-Quran, apa yang terjadi? Ini buku, tapi bukan Al-Quran. Ya, tapi bahasa Arab juga, karena ini di Arab. Ditaruh, nggak mau. Maunya sama siapa? Sama Al-Quran. Tuh, dicium-cium kok dikasih Quran. Dikasih buku yang lain nggak mau. Dicium-cium, disayang-sayang Al-Quran. Dikasih Quran. Waduh, Masya Allah. Senang sekali dia sama Al-Quran. Mohon maaf, jangan-jangan anak ini jauh lebih cinta dengan Al-Quran daripada kita. Tuh, dikasih Quran, senang dia. Disayang-sayang ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat dulu kita diajarkan kalau Quran jatuh langsung disayang, dicium gitu kan. Nah itu kecintaan dengan Al-Quran. Sekarang saya kasih yang lebih kecil lagi. Qurannya dibuka, apa yang terjadi? Senang sekali dia. Ditutup Qurannya. Sedih dia. Qurannya dibuka. Ditutup Qurannya. Qurannya dibuka. Ditutup Qurannya. Oke. Mohon maaf Ustadz Qasim, apakah suara video terdengar ya? Terdengar Ustadz. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat
Bahkan anak kecil sekalipun itu sudah bisa ditanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Dan itu real. Ya. Jadi, nah ini anak saya. Mohon maaf ikutan nimbrung ini. Ini anak saya umur setahun. Jadi istri saya itu punya kebiasaan dari kecil ya. Dari anak saya lahir itu dipangkul anak saya itu sambil ngaji begitu. Waktu bayi sih anteng. Tapi makin besar kok makin geraknya makin ini, akhirnya ya mohon maaf ya Quran istri saya kadang-kadang kerobek begitu karena anak saya. Tapi pernah saya coba suatu ketika ada Quran sama HP di depannya, saya suruh milih, anak saya milih yang mana gitu. Ternyata dia milih Quran. Kebetulan mungkin saya baliklah itu, HP-nya saya pindah ke kanan, Qurannya pindah ke kiri, saya taruh depan. Itu dia masih umur 7-8 bulan itu kemarin saya tes. Dia milih Quran lagi. Padahal sampingnya ada HP. Saya balik lagi. Quran lagi. Saya balik lagi. Quran lagi. HP nggak di situ. Nah, ternyata memang kecintaan kepada Quran itu bisa ditanamkan sekecil mungkin. Ya, sekecil mungkin. Ingat ya kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia itu terlahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci. Bagaikan kertas yang berwarna putih. Fa'abawaihi yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassironihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia majusi, yang membuat dia Nasrani, yang membuat dia Yahudi. Jadi, anak itu terlahir fitrah suci, tidak punya dosa. Kitalah sebagai orang tua yang mau menuliskan tinta di atasnya. Bisa tinta hitam, bisa tinta merah, bisa tinta emas. Dan yang memperkenalkan anak dengan Al-Quran, memperkenalkan anak dengan mainan, memperkenalkan anak dengan TV, dengan HP, itu kan orang tuanya. Jadi ternyata untuk menanamkan cinta dengan Al-Quran bisa ditanamkan sedini mungkin. Dan video-video tadi memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya sekecil mungkin itu bisa mencintai Al-Quran. Ya. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mencintai Al-Quran, menikmati bacaannya, menikmati maknanya, kandungannya. Nah, jadi ini prosesnya jamaah sekalian yang bisa kita lalui agar kita menjadi pribadi yang mencintai Al-Quran. 1, dipaksa. Ya. Adakah di sini yang ketika mengaji ngantuk? Enggak apa-apa, paksa saja. Ya. Kalau sudah dipaksa, lama-lama terbiasa. Oke, saya kasih contoh yang lebih clear. Kita hari ini sudah di hari ke-17 bulan suci Ramadan. Saya yakin ya, di perasaan Bapak Ibu yang sedang berpuasa itu jauh lebih terbiasa daripada dulu awal Ramadan. Contoh gini, kita dulu di awal Ramadan, awal-awal puasa itu lapar. Pertengahan puasa sudah agak terbiasa kita berpuasa. Akhir Ramadan nanti 10 hari akhir Ramadan itu biasanya laparnya nggak kerasa. Bahkan saking terbiasanya kita puasa, di hari ke-31 Allah haramkan buat kita berpuasa karena Idul Fitri. Habis sholat Id kita makan, gimana rasanya? Kok makan ya? Aneh rasanya ketika kita makan waktu sholat Idul Fitri. Kenapa begitu? Karena sudah 30 hari terbiasa puasa. Sehingga ketika kita makan ada sesuatu yang aneh. Kenapa? Ini artinya puasa sudah tidak terpaksa, tapi sudah naik ke tahap selanjutnya, yaitu terbiasa. Sama kayak imam kalau kita jadi makmum sholat tarawih. Biasanya kita lebih nyaman imam itu baca bacaan yang sudah kita hafal. Iya enggak? Iya. Kenapa? Karena setidaknya surat-surat pendek juz 30 kita sudah terbiasa. Nah ini, apalagi kalau ada sebuah kisah itu. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kita lanjutkan dulu. Dipaksa lama-lama terbiasa baru menjadi kebutuhan dan puncaknya lah menjadi kenikmatan. Ya, saya ulangi lagi, dipaksa lama-lama terbiasa menjadi kebutuhan dan menjadi kenikmatan. Contoh menjadi kebutuhan itu adalah mandi, jamaah. Ini kita pengajiannya online. Ya, yang penting ada laptop, ada HP, dinyalakan kameranya, aman. Tapi saya yakin banyak yang sudah mandi. Padahal nggak penting itu mandi. Mandi nggak ada masalah, orang kita online kan begitu. Tapi kenapa kok banyak yang sudah mandi? Karena mandi sudah menjadi kebutuhan. Apakah Bapak Ibu masih ingat waktu kita kecil dulu mandinya dipaksa sama orang tua?
Bahkan kadang-kadang nangis kita untuk mandi. Kenapa? Dipaksa. Tapi sekarang tak satu pun orang yang nyuruh kita mandi. Kita mandi. Tahu kenapa? Karena mandi sudah menjadi kebutuhan. Jadi saya kembali ke kisah yang tadi mau diceritakan. Mau sholat tarawih. Ya, imamnya itu hafal Quran, bacaannya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, suaranya bagus banget. Jadi kita happy jadi makmum itu. Tiba-tiba setelah baca Al-Fatihah, waladhdallin, apa yang dibaca imamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kira-kira kita sebagai makmum apa yang dipikirkan? Tuh Al-Baqarah. Tuh dawa iki. Betul ya jamaah ya? Benar. Lalikal kita mula raiba fi hudal lil muttaqin. 1 ain, 2 ain, 3 lembar, 4 lembar, 1 juz jamaah. Itu imam hafal Quran, mentadaburi artinya, meresapi artinya, bahkan imamnya sampai nangis. Kita ikut-ikutan nangis. Tapi penyebabnya beda. Apa penyebabnya? Kapan selesainya? Tahu gitu, aku nggak sholat di sini. Kan begitu. Akhirnya yang belakang teriak, Kul huwaile. Mintanya surat Kulhu, surat Al-Ikhlas. Ada yang bilang gini, Ustadz, saya tuh kalau jadi makmum, imamnya baca surat Al-Ikhlas, Ustadz. Saya ikhlas sekali sholatnya, Ustadz. Tahu kenapa kok kita nangis tapi penyebabnya beda? Karena imam sudah menikmati bacaan Al-Quran. Kita masih dipaksa. Ya, imamnya sudah menikmati bacaan Al-Quran. Kita masih dipaksa. Terus gimana solusinya Ustadz? Paksa lama-lama terbiasa. Akhirnya menjadi kebutuhan, puncaknya menjadi kenikmatan. Saya punya kiai. Kiai saya itu hafal Quran waktu di Gontor. Waktu saya di Gontor, setiap sholat Jumat, kiai mimpin imam jadi sholat Jumat. Itu saya 6 tahun. Gak pernah satu Jumat yang beliau gak nangis. Ya, tahu kenapa? Ya karena beliau hafal Quran, menikmati bacaan, bisa bahasa Arab, mentadaburi artinya. Kita sebagai makmumnya masih dipaksa. Terus gimana? Paksa lama-lama terbiasa. Menjadi kebutuhan dan puncak yang menjadi kenikmatan. Ya. Apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. 1 huruf Quran itu 10 pahalanya. Bahkan Rasulullah menjelaskan hadis ini dengan penjelasan yang detail. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Alif lam mim itu bukan 1 huruf. Alif 1 lam 1 mim 1. Masya Allah. Itu pahalanya baca Quran. Alif lam mim itu pahalanya 30 jamaah. Kalau basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Berapa coba pahalanya? Ba, sin, mim, alif, lam. Alif, bismillah, bismillah. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha. Alif, lam, ro, ha, mim, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Berapa itu? Ya, ada 15 dikali 10 berapa? Banyak. Dan mohon maaf hadis ini gak berlaku di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan Allah tidak melipatkan 10. Tapi 100, bahkan 1000, bahkan 100.000, bahkan juta. Karena ini bulan spesial. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan pahala. Nah, saya mau cerita dari Cak Nun. Cak Nun cerita, judul ceritanya adalah Tamu Minta Kopi. Kata Cak Nun gini. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian ada tamu ke rumah kita. Kita bilang, Pak mau minum apa? Teh atau air putih? Kata dia, nggak usah repot-repot, saya minum kopi aja. Ditawarin teh sama air putih, mintanya kok kopi. Dibuatin nggak ibu-ibu sekalian? Dibuatkan. Ibu-ibu ke dapur, buatkan kopi, 1 gelas kopi. Nah, kemudian disuguhilah kopi itu di atas meja. Silahkan kopinya bisa diminum. Kopi belum diminum, kopi belum disentuh, minta dibuatkan 1 gelas lagi. Dibuatkan tidak? Dibuatkan. Tapi sambil di hati mikir, 1 aja belum diminum kok minta lagi kan? Sudah disediakan 2 gelas kopi di atas meja, masih minta lagi. 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, sampai 10 gelas.
masih minta kopi lagi. Padahal kopinya belum disentuh, belum. Berarti ini tamunya orang apa? Orang waras tidak? Kira-kira kalau seperti itu contohnya. Ya mohon maaf mungkin kurang waras. Buktinya kopi minta berkali-kali padahal nggak diminum-minum. Minta terus sampai meja penuh dengan kopi. Berarti orangnya mohon maaf mungkin kurang waras. Di pagi hari dia minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Allah jawab, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu loh Al-Qur'an. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang beriman. Quran belum dibaca, Quran belum dipelajari, Quran belum dipahami, minta lagi. La ihdinas siratal mustaqim. Allah kasih lagi. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu loh Al-Qur'an petunjuk bagimu. Belum dibaca, belum dipahami, belum disentuh Qurannya minta lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan sehari dia minta 17 kali. Kira-kira ini berarti orang apa? Halo, kok ini pada diam ini? Orang apa kira-kira? Ya mohon maaf, ya kurang lebih sama seperti tamu yang minta kopi tadi. Gak Loh berarti saya nggak perlu minta Ustadz. Ya bukan nggak perlu minta. Yo dibaca Qurannya. Yo dipelajari Qurannya. Yo difahami dan diamalkan. Kalau Quran apalagi mohon maaf kan kadang ya saya yakin lah di Indonesia kan budayanya kalau nikah ada mas kawin kan pasti ada Qurannya begitu ya itu dibaca lah. Jangan-jangan mas kawin Quran yang telah diberikan pada suaminya itu sampai sekarang ya masih rapi begitu padahal sudah berpuluh-puluh tahun jadi suami istri. Jadi baca insya Allah. Jangan sibuk, jangan pura-pura sibuk. Ya di hari kiamat nanti Allah akan mempertemukan kita. Ya, ada yang bilang begini, Ustadz, bukan ya, di hari kiamat bukan Ustadz ya. Wahai malaikat, ya Allah, saya itu sibuk di dunia. Apa? Saya nggak sempat ke masjid ya Allah. Saya sibuk di dunia. Allah hadirkan di hari kiamat. Ini hambaku manusia. Dia kakinya sakit, nggak punya kaki bahkan, tapi dia selalu ke masjid. Ada orang laporan, ya Allah, saya sibuk di dunia, ya Allah nggak sempat ngaji. Allah hadirkan di hari kiamat orang buta hafal Quran. Buta loh hafal Quran. Lah kita mata sehat kok nggak sempat ngaji itu gimana cerita? Jangan berpura-pura sih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia itu untuk ibadah. Maka jangan pura-pura sih. Masih lebih banyak orang yang sibuk daripada kita. Tapi mereka bisa sholat tepat waktu, bisa sholat berjamaah, bahkan bisa menghafalkan Al-Quran. Jangan pura-pura sih. Nah ini ada sebuah kisah dari Ustadz Bahtiar Nasir. Beliau itu dulu rutin menjadi juri lomba tahfidz cilik. Nah ya, biasanya Ramadan ini di TV swasta kita ada lomba tahfidz cilik. Jadi begini kisahnya. Suatu ketika ada peserta lomba tahfidz cilik itu yang kadang-kadang banyak orang berpikir kalau anaknya hafal Quran pasti bapak ibunya ustadz. Ternyata enggak. Bapak ibunya bukan ustadz. Hafal Quran juga enggak. Tapi ketika suami istri ini menikah, mereka sudah punya komitmen. Pokoknya anak kita harus jadi ahli Quran. Anak kita harus menjadi penghafal Quran. Maka apa yang dilakukan suami istri ini? Ketika anaknya dari kandungan sampai lahir, itu 24 jam murotal berbunyi. 24 jam murotal berbunyi. Tidak ada yang didengarkan kecuali Al-Quran. Sampai titik di mana? Sampai titik di mana anaknya ini makin besar. Ya, ketika anaknya bayi umur 3-4 bulan, itu bapak ibunya kaget. Kenapa kaget? Karena ketika murotal Qurannya mati, anaknya nangis. Dan kapan nangisnya berhenti? Ketika bacaan murotalnya disetel lagi. Jadi sampai titik di mana kalau murotalnya mati, dia nangis. Ketika murotalnya dinyalain lagi, baru berhenti nangis. Saya mohon maaf nih mau bertanya kira-kira
anak kita di rumah ini mati gara-gara mortalnya dimatiin atau TV-nya yang dimatiin? Kira-kira anak kita nangis di rumah ini gara-gara mortalnya dimatiin atau gara-gara HP-nya yang dimatiin? Mohon maaf kalau jawabannya TV dan HP, berarti salah siapa? Salah TV dan HP-nya. Ya enggak lah, salah yang memperkenalkan anak itu dengan TV dan HP. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Maka anak ini tumbuh besar, tumbuh besar. Mohon maaf jamaah, biasanya anak kecil itu punya bantal favorit, punya guling favorit, punya selimut favorit, punya boneka favorit, kemana-mana dibawa. Tapi mohon maaf, anak ini tidak punya itu. Dia punyanya Quran favorit. Kemana-mana Quran itu harus dibawa. Dan romantisnya Quran ini adalah mahar yang diberikan oleh bapak ini kepada istrinya. Tibalah anak ini berumur 3-4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dia sudah bisa baca Quran. Maka bapak ibunya itu ngundang seorang ustadz untuk privat anaknya biar cepat bisa menghafal Al-Quran. Dan ternyata dalam waktu sekejap anaknya hafal Quran. Maka bapak ibunya senang sekali, berterima kasih kepada ustadznya. Apa kata ustadznya? Pak, Bu, sebenarnya sebelum saya mengajari anak bapak ibu cara menghafalkan Al-Quran, anak bapak, anak ibu sudah hafal Quran. Kenapa? Ya karena sudah terbiasa mendengarkan Al-Quran. Loh, itu kok bisa begitu Ustaz? Loh, Quran ini petunjuk. Quran ini mukjizat. Ya di daerah Timur Tengah itu ada seorang anak yang mohon maaf keterbelakangan mental. Jadi kalau di Indonesia ya dia nggak bisa sekolah di sekolah biasa, harus di sekolah yang luar biasa. Nah anak ini tuh punya kebiasaan setiap hari ke ruang kerja bapaknya, ia ambil Quran dibolak-balik, dibolak-balik. Jadi ambil Quran dibolak-balik, dibolak-balik. Suatu ketika anak ini ikut sholat Jumat. Ada khotib menyampaikan khutbah. Kok salah? Kok tiba-tiba salah baca ayat? Namanya khotib Jumat kan nggak boleh disela. Kan? Tapi yang namanya anak keterbelakangan mental, akhirnya dia berdiri, diperbaiki bacaannya, kaget semua. Loh, kok ini anak bisa tahu bacaan Quran? Ternyata setelah dicek, anak ini bukan hanya tahu, tapi dia hafal Quran plus halaman berapa, plus baris ke berapa. Kok bisa begitu? Inilah keistimewaan Al-Quran. Kita kembali lagi ke kisah anak peserta lomba tahfidz cilik di Indonesia. Nah, anak ini sudah makin besar, dia hafal Quran, maka sama bapaknya didaftarkan lomba tahfidz cilik di televisi swasta Indonesia. Menariknya ketika kakaknya itu sedang tampil baca naik panggung. Nah, Qurannya kan ditinggal di belakang panggung. Dia punya adik yang masih kecil. Qurannya diambil sama adiknya, dirobek-robek. Namanya anak kecil. Ketika kakaknya sudah selesai tampil ke belakang panggung, melihat Quran yang dirobek sama adiknya, yo nangis. Tapi menariknya, kakaknya yang masih kecil ini sambil nangis apa yang dilakukan? Dia ambil solasi, Qurannya digabung-gabung. Saking cintanya sama Al. Ya. Nah, itu adalah gambaran bahwasanya kecintaan kepada Al-Quran itu bisa ditumbuhkan. Apa kata Rasulullah SAW? Iqra'ul Quran fa'innahu yaumal qiyamah fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Karena di hari kiamat, Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ya, di hari kiamat nanti yauma la yanfa'u malu wala banun, anak tidak berguna. Harta tidak berguna. Jabatan tidak berguna. Kekayaan tidak berguna. Dan yang bisa memberikan pertolongan salah satunya adalah bacaan Al-Quran kita. Ya. Ini ada cuplikan. Oke. Ya, ini makanya buat adik-adik kalau ada yang join, ya, Kak mau masuk surga berhenti pacaran pelajari Al-Quran. Ya.
Cantik itu berdurasi. Tampan itu berdurasi. Tapi yang mencintai Al-Quranlah yang menyejukkan hati. Ini ada anak namanya Mu'ad. Ini PR dari saya untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin biasa nonton YouTube atau di HP-nya bisa mengakses YouTube. Coba dicek. Karena videonya agak panjang. Jadi saya kasih tahu saja kisi-kisinya. Nanti bisa dicek lah. Mu'ad dari Mesir 11 tahun. Jadi ceritanya begini. Ada seorang anak namanya Mu'ad. Umurnya 11 tahun. Asal Mesir. Ya. Dan apa yang membuat Mu'ad ini spesial? Karena dia buta. Di umur 11 tahun sudah hafal Quran. Dan nanti di video YouTube ini nanti akan diterangkan betapa dahsyatnya perjuangan Mu'ad menghafalkan Quran. Karena dari rumah dia ke tempat dia belajar menghafalin Quran itu jauh sekali. Nah, ketika Mu'ad anak kecil umur 11 tahun buta hafal Quran, maka gemparlah di Mesir itu. Maka banyak orang yang datang ke rumah Mu'ad. Ini adalah foto Mu'ad dengan seorang wartawan. Loh kok pakaiannya begitu? Ya kan di Mesir. Kalau di Indonesia mungkin pakaiannya lebih santai. Nah, wartawan ini bertanya kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, kalau kamu berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doa, apa yang kamu minta? Ya namanya orang pasti berpikir. Anak kecil 11 tahun. Buta, kalau minta doa dan Allah kabulkan, pasti doanya cuma satu, bisa melihat. Kan begitu. Ya itulah yang kita pikirkan pasti. Ya anak kecil 11 tahun, buta. Kalau ditanya, kalau kamu berdoa dan Allah kabulkan doamu, apa yang kamu minta? Ya pasti minta bisa lihat. Tapi ternyata jawaban Mu'adz bukan itu. Apa jawaban Mu'adz? Kalau iya, maka aku akan berdoa kepada Allah, ya Allah, biarkanlah aku buta. Ya Allah, kalau perlu aku buta sampai mati gak apa-apa ya. Kata dia. Tapi ya Allah tolong dengan hafalan Quranku engkau bisa meringankan azab. Jadi anak ini bukannya minta bisa melihat, tapi dia minta biar tetap buta. Karena dia takut kalau dia bisa melihat, hilang hafalan Qurannya. Dan dia berdoa dengan hafalan Qurannya semoga bisa meringankan azabnya di hari kiamat nanti. Itu wartawannya. Dan semua orang yang hadir di situ nangis semua. Kita bayangkan anak 11 tahun buta. Ketika diminta apa yang doa yang ingin kamu sampaikan kepada Allah. Dia minta biar tetap buta aja gak apa-apa. Yang penting punya hafalan Quran. Dan dia berharap dengan hafalan Qurannya itu bisa mengurangi azabnya. Masya Allah. Bisa kita bayangkan Mu'adz 11 tahun. Inilah perasaan yang dirasakan orang-orang yang beriman. Ada seorang ulama besar namanya Muhammad. Asalnya dari Tirmidzi, maka panggilannya At-Tirmidzi. Yang kita kenal dengan nama Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan ratusan hadis. Ternyata Imam At-Tirmidzi di akhir hidupnya beliau tuh nangis sampai buta. Nangis sampai buta. Kita pasti pernah nangis. Tapi ya nangisnya ya biasa-biasa aja. Ini nangis sampai buta. Ditanya, ya Syekh, kenapa engkau menangis sampai buta? Apa jawaban Imam At-Tirmidzi? Saya takut amal perbuatanku belum cukup mengantarkanku ke surga. Bisa kita bayangkan seorang ulama besar, imam besar, hafal Quran, hafal hadis, meriwayatkan hadis. Amalan luar biasa, tahajud tiap malam, puasa apalagi. Di akhir hidupnya dia nangis karena takut tidak masuk surga. Lah kita gimana? Imam bukan. Jangankan jadi imam, jadi makmum aja masbuk. Quran gak hafal apalagi hadis. Gimana ceritanya kita merasa amal ibadah kita sudah cukup mengantarkan diri kita ke surga. Nah, apa kata Buya Hamka? Hidup jangan sekedar hidup. Kalau hidup cuma sekedar hidup, kera juga. Kalau kerja cuma sekedar kerja, yo kerbau di sawah yo kerja. Gimana caranya agar tidak sekedar hidup dan tidak sekedar kerja? Maka sertakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Nih kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini menarik sekali ini.
tidak akan berpadu hati seorang hamba antara cinta Quran dengan cinta musik kecuali salah satu akan lebih dominan. Saya ulangi lagi. Tidak akan berpadu hati seorang hamba antara cinta Quran dengan cinta musik kecuali salah satu akan lebih dominan. Atau akan menyingkirkan yang lain di hati. Sekarang saya mau nanya. Saya tidak mengharamkan musik. Saya pun mendengarkan musik. Tapi kalau bisa musik-musik yang bagus. Jangan musik-musik yang negatif. Apalagi musik-musik yang galau. Kembali lagi. Kira-kira pertanyaannya di hati kita ini lebih dominan Quran atau musik kira-kira? Ayo Quran atau musik. Cara ngetesnya gampang. Kalau kita di hari Minggu mau bersih-bersih rumah. Biar semangat. Yang disetel Quran atau musik kira-kira? Kalau kita mau mudik, perjalanan jauh, di kendaraan biar enjoy, kira-kira nyetel Quran atau musik? Mohon maaf kalau jawabannya masih musik, jangan-jangan di hati ini lebih dominan musik. Maka mulai hari ini ganti dengan Al-Quran. Jangan-jangan kita kalau dengerin Quran panas. Loh, saingan sama setan kalau gitu. Ya, nah ini. Antara cinta Quran dengan cintamu. Yuk, sebagai penutup kajian pada pagi hari ini, mari kita saksikan video ini. Ini adalah sedikit kisah perjuangan anak-anak Palestina, anak-anak Syria, anak-anak negeri Syam dalam konteks berjuang untuk menghafalkan Al-Quran. Hari itu kami dengan teman-teman, kami biasa ke kamp pengungsian. Ke kamp pengungsian untuk melakukan apa? Pengobatan kepada anak-anak di sana atau penghuni di sana. Waktu itu kami mendapat jadwal di perbatasan Turki, masih masuk Suriah. Namanya kamp itu ada kamp pengungsian Ummahatul Mukminin. Di mana yang tinggal di situ semuanya adalah janda syuhada. Semua suaminya itu syahid di medan jihad. Mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian, keadaan lapar. Mereka kesehatannya sudah kacau semuanya. Kami datang ke situ. Kalau kami datang, itu kita punya tim dokter masuk kan di kamp pengungsian, saya tidak masuk. Saya berada di luar. Dan kebiasaan saya, kalau ke sana, saya bawa tas ransel paling besar itu, yang ukuran 15 kilo. Saya datang ke sana, saya penuhi itu semua dengan biskuit atau dengan kue. Karena anak-anak camp kan banyak sekali. Untuk sekedar menghibur mereka. Ketika datang, saya kumpulkan. Ayo anak-anak, ayo hal atfal, ta'alu huna. Ayo, kumpul sini sama paman. Paman ingin mendengar satu-satu dari kalian yang bisa menghafal Al-Quran, saya berikan biskuit ini. Yang bisa menghafal hadis satu, saya berikan biskuit ini. Mereka mulai, hafalan surat ini, hafalan surat itu. Mereka saya berikan. Sebenarnya sih, apa sih arti biskuit satu paling 2.000 di sini. Hanya bisa menyeka air mata mereka itu sesaat. Tapi paling tidak saya bisa melihat mereka tersenyum. Ayo yang bisa hafalan Quran ke sini. Mereka hafalan Quran, mereka hafalan hadis. Hari itu anak-anak kan sudah selesai, kita mau pulang. Saya kemas-kemas di mobil itu. Ketika saya kemas-kemas, datang 3 anak kecil perempuan. 3 anak kecil ini kelas 3 SD. Dia datang menghadap saya itu dalam keadaan menunduk-nunduk mukanya. Ahlus Syam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perempuannya Masya Allah menjaga diri. Kalau ketemu lelaki itu langsung dia mengambil jalan lain. Kalau tidak sengaja itu terlihat kita berpapasan itu melempar muka di sana. Masya Allah orang Syam di situ. Muruahnya luar biasa. Si anak kecil ini kan datang kepada saya. Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dek, saya katakan, Dik, ada apa? Mereka diam, malu itu diam. Mereka saling sikut-sikutan. Udah kamu saja, kamu yang ngomong. Kamu saja yang ngomong. Kamu, ada apa ini? Ada yang bisa paman bantu? Ini anak-anak yatim tadi kan? Tadi belum dapat biskuit kan, masih ada sisa. Nih, kalau ada yang belum dapat biskuit nih, paman masih ada nih, saya kasih nih. Oh tidak paman, kami sudah dapat biskuit tadi, sudah ambil. Terus kalian mau apa? Paman, mereka diam. Mau apa? Saya kira kan namanya anak yatim. Rumah tidak ada, rumahnya sudah hancur ini. Paling yang minta ini, minta itulah. Saya tanya, minta apa nak? Ngomong sudah, nanti paman bantu kalau bisa. Paman Abu Zubair. Ya,
Paman Abu Zubair bawa mushaf Quran tidak? Saya kan kaget. Mushaf Quran untuk apa kan dalam hati saya? Untuk apa saya katakan? Mushaf Quran untuk apa? Untuk kalian untuk diapakan mushaf Quran? Masya Allah, dengarkan baik-baik wahai ummahat, para bapak, mereka anak-anak yatim ini mengatakan, Paman Abu Zubair, demi Allah kami itu ingin sekali menghafal Quran, tapi di kamp pengungsian tidak ada Al-Quran di sana. Bisakah Paman berikan Al-Quran untuk kami? Waktu itu saya sudah tergoncang hati saya, air mata sudah deras menetes, sudah hancur hati saya waktu itu, betul-betul sudah. Seorang anak yang rumahnya hancur, ayahnya meninggal dalam keadaan susah, mengatakan di hadapan saya, Paman punya mushaf Quran tidak? Kami ingin menghafal Quran tapi tidak ada di kamp pengungsian. Saya katakan waktu saya menangis, saya katakan, demi Allah tunggu sebentar, Paman hari ini tidak bawa, tapi insya Allah kalau kesini Paman bawakan untuk kalian. Saya pulang itu menangis, bukan menangisi mereka, demi Allah saya menangisi diri saya, dan waktu itu saya menangisi apa yang saya tinggalkan di Indonesia. Anak-anak yang dilalaikan dilalaikan dari Al-Quran, menangisi saya Indonesia dalam keadaan aman. Saya pulang sudah kalut pikiran saya. Saya balik sana lagi, saya bawa lagi itu biskuit 1 ransel, saya bagikan, qadarullah wa masya'a fa'ala. Saya lupa, saya bagikan biskuit. Mereka datang lagi anak 3. Saya sudah rasa, aduh Masya Allah anak lupa. Paman Qurannya mana? Langsung gitu kan. Afan, Paman lupa Qurannya, nggak bawa. Waduh, mereka menangis tuh di hadapan saya. Paman itu kan kemarin sudah janji bawakan mushaf, kenapa sekarang tidak dibawa? Paman lupa. Insya Allah besok Paman bawakan. Akhirnya besok saya, walaupun tidak ada jadwal, saya menyengaja datang ke sana. Saya bawa Quran 1 ransel, bukan untuk 3 anak, tapi 1 ransel. Saya datang ke sana. Wah, Masya Allah, Paman Abu Zubair datang. Saya bawakan. Ya, kalau kemarin minta mushaf siapa? Mereka berbondong-bondong. Saya berikan mushaf. Masya Allah, wajahnya mereka bergembira. Dan tahu siapa yang paling bergembira? Saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di sana anak itu menghafal Quran itu dalam taruhan nyawa, Bapak Ibu. Demi Allah dalam taruhan nyawa. Gak percaya? Di samping markas kami, di samping klinik kami, di sebuah desa, sore-sore, anak-anak kecil ini kan menghafal Quran di masjid seperti ini. Menghafal Quran. Didatangkan itu helikopter, dijatuhi bom Birmil. Meledak di samping masjid, hancur kaca itu. Anak-anak terpental, terkena kaca, mereka berdarah-darah waktu menghafal Quran. Alhamdulillah waktu itu tidak ada yang meninggal, cuma karena kena sampingnya. Tetapi bulan Sya'ban kemarin di Dar'a, puluhan anak menghafal Quran, sedang mereka menghafal Quran dalam halaqah. Rezim laknat ini, mereka meluncurkan rudal jelajah dalam jarak sekian kilo tanpa ada muqaddimah, tidak ada suara. Dihancurkan masjid itu. 23 anak langsung syahid waktu menghafal Quran. Saya katakan, di sana itu anak-anak kita menghafal Quran itu betul-betul dalam tumpahan darah. Mereka itu menebus semuanya itu, 1 ayat itu 1 nyawa, saya katakan di sana. Ya, itu adalah gambaran perjuangan anak Syria, anak Syam, anak Palestina yang sampai saat ini masih sedang konflik, yang mana untuk membaca Quran saja taruhannya nyawa. Ya, jadi kita harusnya bersyukur kalau hari ini kita dapat, ya satu rumah paling ada banyak Quran. Kita bisa kapanpun mengakses Al-Quran. Tidak ada sedikit pun ketakutan kita untuk bisa membaca Al-Quran. Kemarin baru saja ada video, yaitu Masjidil Aqsa diserang oleh tentara Zionis. Ini menggambarkan betapa susahnya untuk ibadah di sana. Anak-anak kecil ke TPA taruhannya nyawa. Karena kita harus bersyukur akan nikmat Allah yang Allah berikan, yaitu nikmat dapat dekat dengan Al-Quran. Kapanpun, dimanapun kita bisa membaca Al-Quran. Dalam kondisi apapun, tanpa harus ketakutan, tanpa harus bersembunyi, dan lain sebagainya. Maka ini yang harus kita nikmati, kita syukur. Oke, sebagai penutup, saya ingin menjelaskan dari sekian banyak umat Islam hanya sedikit yang mau membaca Al-Quran. Dari sedikit yang mau membaca Al-Quran, hanya sedikit yang mau menghafalkan.
Dan dari sedikit yang menghafalkan Al-Quran, hanya sedikit yang memahaminya. Dari sedikit yang memahami Al-Quran, hanya sedikit yang mengamalkannya. Dan dari sedikit yang mengamalkan Al-Quran, hanya sedikit yang istiqomah. Maka mulai hari ini, kalau hanya ada 1000 orang yang baca Quran, pastikan salah satunya adalah kita. Kalau cuma 100 orang yang baca Quran, pastikan salah satunya adalah kita. Kalau cuma 10 orang yang baca Quran, pastikan salah satu kita. Kalau cuma 1 orang yang baca Quran, pastikan itu adalah kita. Semoga yang singkat ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi agar kita menjadi pribadi yang lebih dekat, lebih cinta dengan Al-Quran. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mulia sebagaimana Allah memuliakan segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran. Mari Bapak Ibu, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Qasim, kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, kelancaran rizki, kesehatan, dan juga Allah menerima ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Mari kita awali doa dengan istighfar 3 kali terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abudana wa tamimma taksyirana ya Allah ya Rahman ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la tahtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawatal ardu bi nuri syamsika wal qamari ka'awadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al fi akhir hayatina bi qawli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.